Pengertian pasar modal. Menurut Marzuki Usman, pada tahun 1989, pasar modal adalah pelengkap di sektor keuangan terhadap dua lembaga lainnya, yaitu bank dan lembaga pembiayaan. Pasar modal ini memberikan jasanya yaitu untuk menjembatani hubungan antara pemilik modal. Dalam hal ini, pemodal disebut juga sebagai investor dan peminjam dana disebut juga emiten atau perusahaan yang go public. Selanjutnya, pengertian pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau UU-PM, yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Selanjutnya itu ada sejarah pasar modal. Yang pertama itu pada tahun 1912, tepatnya 14 Desember, Bursa Efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia oleh pemerintah Hindia Belanda. Yang kedua itu pada tahun 1925, tepatnya pada tanggal 11 Januari dan 1 Agustus, karena perkembangan pasar modal cukup pesat, maka dibukalah Bursa Efek di Surabaya dan Semarang. Terus selanjutnya pada tahun 1977 pada tanggal 10 Agustus pengaktifan kembali pasar modal setelah beberapa dekade vakum, dan tanggal ini dikenal sebagai HUT pasar modal. Pada tahun 1987 hadir Pakdes 87 atau Paket Desember 1987 memberikan kemudahan untuk perusahaan melakukan penawaran umum dan investor asing menanamkan modal di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1995, tepatnya pada tanggal 10 November, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Selanjutnya itu pada tahun 2007, penggabungan BEJ dan BES menjadi Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada manfaat pasar modal. Apa saja sih manfaat pasar modal itu? Yang pertama, bagi emiten itu untuk sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan dalam mengembalikan usahanya. Yang kedua itu jumlah dana yang dapat dihimpun dalam jumlah besar. Selanjutnya, manfaat bagi investor. Yang pertama itu sebagai wahana investasi. Yang kedua itu dapat meningkatkan kekayaan dari hasil investasi di pasar modal dalam bentuk kenaikan harga dan pembagian keuntungan. Selanjutnya, bagi pemerintah itu yang pertama menciptakan lapangan kerja atau profesi bagi masyarakat maupun investor. Yang kedua itu mendorong laju pembangunan perusahaan yang dapat pembiayaan dari pasar modal akan turun melakukan ekspansi sehingga mendorong pembangunan di pusat dan daerah. Selanjutnya itu ada produk pasar modal. Apa aja sih produk pasar modal itu? Produk pasar modal itu yang pertama ada saham. Saham itu merupakan tanda bukti atau penyertaan modal kepemilikan atas suatu perusahaan. Dengan berinvestasi pada saham, berarti kita membeli saham tersebut dan turut menjadi pemilik dari suatu perusahaan. Yang kedua itu ada obligasi. Obligasi itu merupakan surat pernyataan utang atau surat tanda meminjamkan utang yang mempunyai jangka waktu tertentu. Dengan berinvestasi pada obligasi, berarti kita memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Selanjutnya adalah efek dan mekanisme perdagangan saham. Saham adalah bukti kepemilikan suatu perseroan atau perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan dengan minimal pembelian saham adalah 1 lot atau setara dengan 100 lembar saham. Selanjutnya adalah konsep dasar saham. Dalam contoh kasus adalah Pak Bejo berniat memiliki usaha bakso, perlu modal sebesar 8 juta, namun hanya memiliki dana sebesar 1 juta. Oleh karena itu, Pak Bejo melakukan penawaran investasi kepada rekan-rekannya, yaitu dengan mengajak 7 temannya untuk melakukan investasi atau menanamkan modal kepada usaha bakso Pak Bejo dengan 1 orang menanamkan modal saham sebesar 1 juta rupiah sehingga diperolehlah dana untuk memulai usaha modal dagang Pak Bejo yaitu senilai 8 juta rupiah.
Konsep dasar kenaikan harga dan perdagangan saham. Dalam contoh kasus, usaha bakso Pak Bejo sedang berkembang sehingga nilainya menjadi 16 juta. Nilai saham Pak Bejo dan teman-temannya pun naik sebesar 2 kali lipat, dari yang awalnya 1 juta menjadi 2 juta. Oleh karena itu, Pak Bejo dan teman-temannya bisa menjual sahamnya kepada orang lain dengan keuntungan satu orangnya yaitu mendapat masing-masing sebesar 2 juta rupiah dengan keuntungan 1 juta rupiah per orangnya begitu. Selanjutnya adalah alasan mengapa kita perlu melakukan investasi saham. Yang pertama yaitu mudah, karena banyak perusahaan, sekuritas, dan juga manajer investasi yang dapat memberikan rekomendasi investasi dan juga ada online trading. Sehingga tidak memerlukan pengetahuan yang mendalam, tidak sulit untuk melakukan pemantauan, dan juga tidak perlu pemahaman yang kuat atas teknologi. Yang kedua yaitu terjangkau, karena mulai dari 100.000 setiap bulannya, sehingga tidak membutuhkan modal yang cukup besar. Yang ketiga yaitu menguntungkan, karena investasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang, sehingga investasi di pasar modal ini bukanlah judi dan juga tidak memiliki resiko yang tinggi. Selanjutnya adalah konsep dasar obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah atau panjang, dapat dipindahtangankan, berisi janji untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Konsep dasar reksadana. Reksadana adalah sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal atau sebagai unit penyertaan untuk diinvestasikan dalam berbagai saham atau instrumen investasi lainnya oleh manajer investasi. Nah, nilai dari pengelolaan dana tersebut dibukukan dalam nilai aktiva bersih atau lebih dikenal sebagai NAB reksadana. NAB inilah yang digunakan sebagai indikator harga suatu reksadana. Semakin meningkat NAB per unit penyertaan suatu reksadana, maka semakin tinggi pula keuntungan investor. Konsep dasar ETF. ETF adalah reksadana yang diperdagangkan seperti halnya saham di bursa. ETF menjadi alternatif efek yang mudah dan terjangkau diverifikasi kepemilikan saham hanya dengan kepemilikan satu ETF. Indeks saham. Indeks saham adalah instrumen yang digunakan sebagai indikator dari pergerakan harga dan kinerja saham atau sekumpulan saham. Kemudian dapat berbentuk indeks saham, individu maupun indeks kumpulan saham, sektoral maupun non-sektoral. Selanjutnya adalah metodologi perhitungan indeks saham dengan rumus IHSG sama dengan nilai pasar dibagi dengan nilai dasar dikali 100. Nilai pasar adalah kumulatif dari perkalian harga saham dengan jumlah saham tercatat. Nilai dasar adalah kumulatif dari perkalian harga saham dengan jumlah saham tercatat pada hari dasar. Ukuran perubahan fraksi atau harga. Transaksi saham dilakukan dalam ukuran lot, di mana satu lot sama dengan 100 saham. Setiap perubahan harga saham harus mengikuti ukuran fraksi harga stick price yang sudah ditentukan. Struktur pasar modal Indonesia terdiri dari beberapa elemen kunci yang memfasilitasi perdagangan efek seperti saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Elemen-elemen tersebut yaitu OJK, LBEI, LPP, LKP, dan SIPF. Pada struktur ini menggambarkan berbagai entitas dan peran mereka yang diawasi oleh OJK di bidang pengawasan pasar modal. Komponen pertama, entitas tingkat atas, ada LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu menjamin simpanan nasabah perbankan. Yang kedua ada Bank Indonesia, yaitu Bank Sentral Republik Indonesia. Ketiga ada Dewan Komisioner OJK. Keempat ada Kementerian Keuangan. Lalu selanjutnya ada Badan Pengawas OJK, lembaga yang mengawasi kegiatan di sektor jasa keuangan termasuk pasar modal. Yang ketiga ada institusi pasar inti.
Ada KPEI, Clearing Penjamin Efek Indonesia, yaitu penjaminan di pasar modal Indonesia. Yang kedua ada BEI, yaitu Bursa Efek Indonesia, tempat perdagangan efek di Indonesia. Yang ketiga ada KSEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia, kustodian yang menyimpan efek secara sentral di Indonesia. Keempat ada peserta pasar, yaitu perusahaan efek. Di dalamnya terdapat penjamin emisi, yaitu perusahaan yang menjamin penerbitan efek. Lalu kedua ada manajer investasi, perusahaan yang mengelola dana investasi. Yang ketiga ada perantara pedagang efek, yaitu broker atau perantara. Lalu selanjutnya ada lembaga penunjang, yaitu dalamnya ada kustodian, lembaga yang menyimpan efek. Yang kedua ada badan administrasi efek, yaitu lembaga yang mengelola administrasi efek. Lalu yang ketiga ada wali amanat atau trustee atau pihak yang memegang amanat. Keempat, pemeringkat efek, lembaga yang memberikan peringkat terhadap efek. Lalu selanjutnya ada penilai harga, yaitu lembaga yang menilai harga efek. Dan pelindungan dana pemodal adalah lembaga yang melindungi dana investor. Yang terakhir ada BAPMI, yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. Selanjutnya ada profesi penunjang, di dalamnya ada akuntan, yaitu profesi yang bertanggung jawab atas audit dan laporan keuangan. Yang kedua ada konsultan hukum, yaitu profesi yang memberikan nasihat hukum. Dan ketiga ada penilai efek, yaitu profesi yang menilai nilai efek. Terakhir ada notaris, yaitu profesi yang mengesahkan dokumen hukum. Selanjutnya ada emiten, di dalamnya terdapat perusahaan publik, yaitu perusahaan terdaftar dan sahamnya diperdagangkan di bursa. Yang kedua ada reksadana, produk investasi yang mengelola dana dari masyarakat. Lalu ada pemodal atau investor, di dalamnya ada institusi, adalah investor institusional seperti perusahaan asuransi dan dana pensiun. Lalu ada retail, di dalamnya terdapat investor individu. Struktur ini memastikan kerangka kerja yang komprehensif untuk fungsi dan regulasi pasar modal di Indonesia, dengan peran dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap entitas yang terlibat. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor industri keuangan non-bank atau IKNB. Tujuan dari OJK ini agar semua kegiatan dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selanjutnya ada Bursa Efek Indonesia atau BEI. Tujuan dari Bursa Efek Indonesia ini menyelenggarakan perdagangan efek di pasar modal Indonesia yang teratur, wajar, dan efisien. Pemegang saham BEI adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek yang disebut sebagai AB atau anggota bursa. BEI ini secara resmi didirikan pada tanggal 13 Juli 1992. Dan BEI adalah satu-satunya penyelenggara perdagangan efek di Indonesia. BEI wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, catatan, dan perdagangan, serta BEI wajib mempunyai satuan pemeriksa yang bertugas menjalankan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap anggotanya, serta terhadap kegiatan bursa efek. Dan BEI ini bekerjasama dengan DSN MUI dalam mengembangkan investasi syariah di pasar modal Indonesia. Selanjutnya ada LPP atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Tujuan LPP ini menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Saham LPP ini dimiliki oleh Bursa Efek, bank kustodian, anggota bursa, perusahaan efek, badan administrasi efek atau pihak lain yang disetujui Bapemam dan LK. LPP ini dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI yang didirikan pada tanggal 9 Januari 1998. Dan ada Lembaga Clearing dan Penjaminan atau LKP. Tujuan dari LKP ini menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa efek yang teratur, wajar, dan efisien. Mayoritas saham lembaga clearing dan penjaminan wajib dimiliki oleh bursa efek. Serta LKP ini dikelola oleh PT Clearing Penjamin Efek Indonesia atau KPEI yang didirikan pada tanggal 5 Agustus 1996. Lalu yang terakhir ada Securities Investor Protection Fund atau SIPF. Dana perlindungan pemodal SIPF adalah kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi pemodal dari hilangnya aset pemodal. Serta dana perlindungan pemodal diadministrasikan dan dikelola oleh penyelenggara dana perlindungan pemodal yang merupakan perseroan yang telah mendapat izin usaha dari OJK untuk menyelenggarakan dan mengelola dana perlindungan pemodal. Dalam hal ini adalah PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia.
Terdapat dua jenis pemodal dalam SIPF, yaitu pemodal yang asetnya mendapatkan perlindungan serta pemodal yang asetnya tidak mendapatkan perlindungan. Yang pertama, pemodal yang asetnya mendapatkan perlindungan, yaitu dibukakan subrekening efek pada KSEI oleh kustodian dan memiliki nomor tunggal identitas pemodal SID dari KSEI, serta menitipkan asetnya dan memiliki rekening efek pada kustodian. Lalu yang kedua, ada pemodal yang asetnya tidak mendapat perlindungan, yaitu pemodal yang terlibat atau menjadi penyebab aset pemodal hilang. Serta pemodal merupakan pemegang saham pengendali, direktur, komisaris, atau pejabat satu tingkat di bawah direktur kustodian. Serta pemodal merupakan afiliasi dari kedua pihak di atas. Dalam SIPF ini terdapat ganti rugi pemodal, yaitu pembayaran ganti rugi kepada pemodal dengan menggunakan dana perlindungan pemodal yang dilakukan jika pemodal telah mengajukan permohonan ganti rugi kepada penyelenggara dana perlindungan pemodal sesuai dengan peraturan OJK tentang penyelenggara dana perlindungan pemodal. Batasan paling tinggi untuk setiap pemodal pada kustodian dalam rangka pembayaran ganti rugi kepada pemodal dengan menggunakan DPP, serta ganti rugi atas nilai aset pemodal yang hilang tidak mencakup nilai kerugian atas perkiraan nilai investasi masa datang.